Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gobert Bimantoro sebagai moderator kelompok 5. Baik, di sini anggota kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Kobar Bimantoro, saya sendiri, yang kedua M. Novandra Aditya Wardana, yang ketiga Aisyah Amini, yang keempat Nurjana, dan yang kelima yaitu Jafira Salsabira. Baik, lanjut ke materi pertama yaitu pengertian uang. Dalam ekonomi Islam, secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu dan nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-nuqdu yang berarti baik dari dirham, menggenggam dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Kata nuqdu tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nukut untuk menunjukkan harga. Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Selain itu, uang didefinisikan sebagai segala sesuatu benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Dalam konsep Islam, uang adalah flow konsep. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak dibolehkan. Uang adalah barang publik atau milik masyarakat. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang bukan kapital. Sedangkan uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai barang kapital. Para ahli dalam perekonomian Islam mengakui manfaat uang sebagai media pertukaran. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Novandra Aditya. Saya persilahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Novandra Aditya Wardana, NPM 20010-22010, Prodi S1 Perbankan Syariah kelas D semester 4. Video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya sebelumnya, yaitu Mas Kobar Bimantoro, terkait presentasi jurnal dari kelompok kami. Langsung saja, yaitu fungsi uang. Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ada 3 macam, yaitu pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitungan, dan yang ketiga sebagai penyimpanan nilai. Sedangkan fungsi turunan uang yaitu pertama uang sebagai alat pembayaran yang sah, kedua uang sebagai alat pembayaran utang, dan yang ketiga uang sebagai alat penimbun kekayaan, dan yang keempat uang sebagai alat pemindah kekayaan, yang kelima uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Perantara uang ini yang dimaksud untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar atau barter. Dalam sistem barter ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai riba al-fadl, yang dilarang dalam Islam. Ahmad Hasan menjelaskan bahwa dalam Islam tidak ada yang disebut dengan uang atau nuqud. Adapun istilah fulus atau uang tembaga, istilah itu hanya digunakan sebagai alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang yang murah. A. Uang sebagai ukuran harga. Ini merupakan fungsi uang yang terpenting. Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Ini berarti uang berperan menghargai secara aktual barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Al-Ghazali berpendapat, uang adalah ibarat cermin, dalam arti uang berfungsi sebagai ukuran nilai yang dapat memfleksikan harga benda yang ada di hadapannya. Yang B, uang sebagai media penyimpanan nilai.
Uang sebagai store of value berarti uang adalah cara mengubah daya beli dari masa kini ke masa depan. Uang sebagai penyimpanan nilai dimaksud bahwa orang yang mendapatkan uang kadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, tapi ia sisihkan sebagian untuk membeli barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan, atau ia simpan untuk hal-hal yang tak terduga seperti sakit mendadak atau menghadapi kerugian yang tidak terduga. Yang C, standar pembayaran yang ditangguhkan. Uang bukan hanya berguna untuk mengadakan transaksi seketika atau spot transaction, melainkan juga merinci bayaran mendatang terkait pembelian saat ini, yakni membeli sekarang dan membayar belakangan. Fungsi ini merupakan akibat uang berperan sebagai satuan hitungan dan simpanan nilai. Baik, sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan kelompok saya yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yakni jenis-jenis uang. Yang pertama ada uang komoditas. Uang komoditas yaitu uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Masyarakat primitif memilih salah satu barang komoditas yang ada untuk digunakan sebagai media dalam pertukaran pilihan. Itu berbeda-beda antara satu lingkungan dengan lingkungan lainnya, tergantung dengan kondisi ekonomi dan sosial. Misalnya, binatang ternak dijadikan uang pada masyarakat pengembala dan hasil pertanian pada masyarakat petani, ikan bagi masyarakat nelayan. Yang kedua ada uang logam. Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Kita sudah mengenal berbagai kesulitan-kesulitan yang dihadapi manusia ketika bertransaksi menggunakan uang komoditas. Namun, perkembangan kehidupan ekonomi dan peningkatan proses-proses perdagangan membuat sulit untuk terus berlanjut menggunakan uang komoditas. Yang terakhir ada uang kertas. Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk banknote atau bank promise dalam bentuk kertas, yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik banknote ketika ada permintaan. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar. Yang keempat, time value of money dalam Islam. Konsep time value of money atau yang disebut oleh para ekonom sebagai positive preference menyebutkan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibandingkan nilainya di masa depan. Konsep capital and interest dan positive theory of capital yang dikembangkan oleh ekonom menyebutkan bahwa positive preference merupakan pola ekonomi yang normal, sistematis, dan rasional. Dalam Islam, tidak dikenal dengan adanya time value of money. Yang dikenal adalah economic value of time. Teori time value of time adalah sebuah kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu pertumbuhan populasi dan tidak ada di ilmu finance. Dalam ekonomi konvensional, penerapan time value of money tidak senaif yang dibayangkan, misalnya dengan mengabaikan ketidakpastian return yang akan diterima. Bila unsur ketidakpastian return ini dimasukkan, ekonomi konvensional menyebut kompensasinya sebagai discount rate. Jadi, discount rate lebih bersifat umum dibandingkan istilah interest rate. Dalam ekonomi konvensional, ketidakpastian return dikonversi menjadi suatu kepastian melalui premium for uncertainty. Selanjutnya, selain itu juga dalam Islam tidak dikenal dengan money demand of speculation karena spekulasi tidak diperbolehkan. Kebalikan dari sistem konvensional yang memberikan bunga atas harta, Islam malah menjadikan harta sebagai objek zakat. Uang adalah milik masyarakat sehingga menimbun uang di bawah bantal dibiarkan tidak produktif dilarang karena hal itu berarti mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dalam pandangan Islam, uang adalah
flow konsep sehingga harus selalu berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan semakin baik perekonomian. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman semua, yaitu kesimpulannya dalam ekonomi Islam secara etimologi uang berasal dari kata al-naqdu. Pengertiannya itu ada beberapa makna, yaitu al-naqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Kata nukut tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nukut untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Dalam Islam pun uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan ekonomi untuk tukar-menukar atau barter. Karena dalam sistem barter ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai riba atau al-falt yang dilarang dalam Islam. Dalam Islam tidak dikenal dengan ada tim value of money. Yang dikenal adalah ekonomi value of time. Implikasi konsep time value of money adalah adanya bunga, sedangkan bunga erat berkaitan dengan riba, dan riba adalah haram serta zulm, dan agama melarangnya sehingga dianggap sesuai dengan keadilan, di mana al-akumu bil big hurni, yaitu mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan resiko, dan al-haraj bil adhaman, yaitu memperoleh hasil tanpa mengeluarkan biaya suatu apapun. Baiklah, itu saja kesimpulannya untuk materi kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, begitulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.